Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Abu Alat. Pada pertemuan kelima mata kuliah Cloud Computing, kita akan mempelajari virtualisasi, salah satu teknologi utama yang menjadi fondasi layanan cloud modern. Materi yang akan dibahas meliputi hypervisor, virtual mesin, perbedaan hypervisor Type 1 dan Type 2, serta penerapan virtualisasi melalui sebuah studi kasus. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep virtualisasi, mengidentifikasi fungsi hypervisor, membedakan karakteristik hypervisor tipe 1 dan tipe 2, serta melakukan analisis sederhana mengenai penerapan virtualisasi dalam lingkungan komputasi. Mari kita mulai pembelajaran dengan memahami bagaimana satu perangkat fisik dapat menjalankan banyak sistem operasi dan layanan secara bersamaan melalui teknologi virtualisasi. Selamat belajar, dan semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang infrastruktur cloud computing. Pada bagian ini, kita akan membahas konsep virtualisasi dalam cloud computing. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan satu perangkat keras fisik menjalankan beberapa sistem operasi atau lingkungan komputasi secara bersamaan. Tujuan utama virtualisasi adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputer, mengurangi biaya pembelian perangkat keras, mempermudah pengelolaan server, serta mendukung skalabilitas layanan cloud. Perhatikan ilustrasi pada bagian bawah. Tanpa virtualisasi, satu server biasanya hanya menjalankan satu sistem operasi dan satu aplikasi. Sebaliknya, dengan virtualisasi, satu server dapat menjalankan banyak virtual mesin atau VM, sehingga mampu menampung berbagai sistem operasi dan aplikasi secara bersamaan. Melalui teknologi ini, organisasi dapat memanfaatkan perangkat keras secara lebih efisien, menghemat biaya operasional, serta memperoleh infrastruktur yang lebih fleksibel, mudah dikelola, dan siap mendukung kebutuhan layanan cloud yang terus berkembang. Pada bagian ini, kita akan mengenal komponen utama virtualisasi dalam cloud computing. Terdapat 4 komponen penting yang saling bekerja sama. Pertama, host mesin, yaitu komputer fisik atau server tempat teknologi virtualisasi dijalankan. Kedua, guest mesin, yaitu sistem operasi yang berjalan di dalam mesin virtual. Komponen ketiga adalah hypervisor, perangkat lunak yang bertugas membuat, mengelola, dan menghubungkan mesin-mesin virtual dengan sumber daya perangkat keras fisik. Selanjutnya, terdapat virtual mesin atau VM, yaitu komputer virtual yang memiliki CPU, RAM, penyimpanan, dan jaringan virtualnya sendiri. Pada ilustrasi di sebelah kanan, terlihat bahwa beberapa VM dengan sistem operasi berbeda dapat berjalan secara bersamaan di atas satu hypervisor yang memanfaatkan satu server fisik. Dengan arsitektur ini, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menghemat biaya perangkat keras, mempermudah pengelolaan server, serta mendukung skalabilitas layanan cloud sesuai kebutuhan. Pada bagian ini, kita akan membahas hypervisor, yaitu perangkat lunak atau firmware yang berperan penting dalam teknologi virtualisasi. Hypervisor berfungsi membuat, menjalankan, dan mengelola beberapa mesin virtual atau virtual mesin pada satu perangkat keras fisik. Hypervisor memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya mengalokasikan sumber daya CPU, mengatur penggunaan RAM, mengelola penyimpanan virtual, menghubungkan jaringan virtual, serta mengisolasi setiap mesin virtual agar dapat berjalan secara mandiri dan aman. Saat ini terdapat berbagai hypervisor yang banyak digunakan, seperti VMware AC, Microsoft Hyper-V, KVM, VirtualBox, dan VMware Workstation. Masing-masing memiliki karakteristik dan penggunaan yang berbeda, mulai dari kebutuhan data center, lingkungan enterprise, hingga pembelajaran dan pengujian aplikasi. Dengan adanya hypervisor, pemanfaatan perangkat keras menjadi lebih optimal, pengelolaan server lebih fleksibel, keamanan meningkat, dan biaya operasional dapat ditekan secara signifikan. Pada bagian ini, kita akan membahas virtual mesin atau VM, yaitu komputer virtual yang meniru fungsi komputer fisik. Dengan teknologi ini, beberapa sistem operasi dapat dijalankan secara bersamaan pada satu server fisik. Sebuah virtual mesin memiliki komponen utama berupa CPU virtual, RAM virtual, hard disk virtual, dan kartu jaringan virtual, sehingga setiap VM dapat bekerja layaknya sebuah komputer yang berdiri sendiri. Pada ilustrasi di bagian bawah, terlihat bahwa satu host machine atau server fisik mampu menjalankan banyak virtual machine dengan sistem operasi yang berbeda, seperti Windows, Linux, maupun Ubuntu. Virtual mesin memiliki beberapa keuntungan, antara lain dapat menjalankan berbagai sistem operasi pada satu perangkat, mudah dipindahkan ke server lain, cocok digunakan untuk pengujian aplikasi, serta menjadi fondasi penting dalam penyediaan layanan cloud computing. Melalui pemanfaatan virtual mesin, penggunaan sumber daya perangkat keras menjadi lebih efisien, fleksibel,
dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna maupun organisasi. Pada bagian ini, kita akan membahas hypervisor Type 1 atau bare metal, yaitu hypervisor yang dipasang langsung pada perangkat keras fisik tanpa memerlukan sistem operasi tambahan. Karena berjalan langsung di atas hardware, hypervisor tipe ini memiliki beberapa kelebihan, seperti performa yang sangat tinggi, tingkat keamanan yang lebih baik, serta kestabilan yang cocok untuk lingkungan server dan data center. Namun, hypervisor tipe ini juga memiliki kekurangan, yaitu proses konfigurasi yang relatif lebih kompleks dan biasanya membutuhkan perangkat keras khusus. Pada ilustrasi di tengah, terlihat bahwa beberapa virtual mesin dengan sistem operasi yang berbeda dapat berjalan secara bersamaan di atas hypervisor Type 1 yang terhubung langsung dengan server fisik. Beberapa contoh hypervisor Type 1 yang banyak digunakan adalah VMware AC, Hyper-V Server, Xen Server, dan KVM. Hypervisor jenis ini umumnya dipilih oleh perusahaan dan penyedia layanan cloud yang membutuhkan kinerja tinggi, keamanan yang kuat, serta kemampuan mengelola banyak virtual mesin secara efisien. Pada bagian ini, kita akan membahas hypervisor Type 1 atau bare metal, yaitu hypervisor yang dipasang langsung pada perangkat keras fisik tanpa memerlukan sistem operasi tambahan. Karena berjalan langsung di atas hardware, hypervisor tipe ini memiliki beberapa kelebihan, seperti performa yang sangat tinggi, tingkat keamanan yang lebih baik, serta kestabilan yang cocok untuk lingkungan server dan data center. Namun, hypervisor tipe ini juga memiliki kekurangan, yaitu proses konfigurasi yang relatif lebih kompleks dan biasanya membutuhkan perangkat keras khusus. Pada ilustrasi di tengah, terlihat bahwa beberapa virtual mesin dengan sistem operasi yang berbeda dapat berjalan secara bersamaan di atas hypervisor Type 1 yang terhubung langsung dengan server fisik. Beberapa contoh hypervisor Type 1 yang banyak digunakan adalah VMware AC, Hyper-V Server, Xen Server, dan KVM. Hypervisor jenis ini umumnya dipilih oleh perusahaan dan penyedia layanan cloud yang membutuhkan kinerja tinggi, keamanan yang kuat, serta kemampuan mengelola banyak virtual mesin secara efisien. Pada bagian ini, kita akan membandingkan hypervisor Type 1 atau bare metal dengan hypervisor Type 2 atau hosted. Perbedaan pertama terletak pada proses instalasi. Hypervisor Type 1 dipasang langsung pada perangkat keras fisik, sedangkan Type 2 berjalan di atas sistem operasi yang sudah ada. Dari sisi performa dan keamanan, Type 1 memiliki kinerja yang sangat tinggi serta tingkat keamanan yang lebih baik karena tidak bergantung pada sistem operasi host. Oleh sebab itu, hypervisor ini banyak digunakan pada data center dan dikelola oleh administrator server. Sebaliknya, hypervisor Type 2 menawarkan kemudahan penggunaan dan instalasi yang lebih sederhana. Jenis ini banyak dimanfaatkan pada laptop atau PC pribadi, terutama oleh mahasiswa dan developer untuk kegiatan pembelajaran, pengujian aplikasi, dan eksperimen virtualisasi. Contoh hypervisor Type 1 adalah VMware AC dan KVM, sedangkan contoh hypervisor Type 2 adalah VirtualBox dan VMware Workstation. Dengan memahami perbedaan keduanya, kita dapat memilih hypervisor yang paling sesuai dengan kebutuhan komputasi yang akan digunakan. Pada bagian ini, kita akan melihat contoh penerapan virtualisasi pada lingkungan perguruan tinggi. Misalkan sebuah universitas memiliki satu server fisik dengan spesifikasi CPU 16 core, RAM 64GB, dan SSD berkapasitas 2 TB. Dengan teknologi virtualisasi, satu server tersebut dapat dibagi menjadi beberapa virtual mesin sesuai kebutuhan. VM pertama menggunakan Linux Ubuntu sebagai web server. VM kedua menjalankan Ubuntu untuk layanan database server. VM ketiga menggunakan Windows Server sebagai sistem akademik, sedangkan VM keempat menjalankan Kali Linux untuk praktikum keamanan siber. Seluruh virtual machine tersebut dikelola oleh sebuah hypervisor dan berjalan secara bersamaan pada satu perangkat keras fisik. Penerapan virtualisasi seperti ini memberikan banyak manfaat, antara lain menghemat biaya pembelian perangkat keras, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya server, serta mempermudah pemeliharaan dan pengelolaan sistem. Dengan demikian, layanan teknologi informasi dapat disediakan secara lebih efisien, fleksibel, dan mudah dikembangkan sesuai kebutuhan institusi. Pada bagian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa virtualisasi merupakan teknologi penting dalam cloud computing yang memungkinkan beberapa mesin virtual berjalan secara bersamaan pada satu perangkat keras fisik. Teknologi ini dikelola oleh hypervisor, yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu Type 1 atau bare metal yang berjalan langsung di atas perangkat keras, serta Type 2 atau hosted yang berjalan di atas sistem operasi host. Melalui virtualisasi, satu server fisik dapat dimanfaatkan untuk menjalankan berbagai layanan, seperti web server, basis data server, sistem akademik, hingga praktikum keamanan siber, tanpa harus menyediakan banyak perangkat keras terpisah.
Penerapan virtualisasi memberikan berbagai manfaat, di antaranya meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi biaya operasional, memperkuat keamanan dan isolasi antar layanan, serta memudahkan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Dengan demikian, virtualisasi menjadi fondasi utama dalam membangun layanan cloud yang fleksibel, skalabel, dan siap memenuhi kebutuhan komputasi modern. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya selama perkuliahan. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya dengan materi yang tidak kalah menarik. Jika suka video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.